Shalom. Halo. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua masih dalam konteks yang hampir sama dengan minggu lalu. Ayat kebenaran firman Tuhan minggu lalu, ayat yang kita akan baca bersama-sama pada saat hari ini. Dalam hitungan yang ketiga kita bisa baca bersama-sama Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ada tayangannya di depan. Dalam hitungan yang ketiga kita baca dengan suara yang nyaring, lantang, penuh dengan semangat. 4-5. Katakan amin. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Lagi-lagi masih dalam tema kita, di mana surrender to the King. Dalam sebuah konteks di mana kita mau berserah kepada Raja kita, amen. Kita mau berserah kepada Yesus Tuhan kita yang empunya kehidupan kita. Minggu lalu kita merenungkan kenapa kita harus mengikuti nasihat dari seorang Rasul Paulus, di mana dia memberikan 2 nasihat yang sangat penting dan besar. Yang saya bilang kemarin minggu lalu, simple tapi dalam maknanya buat kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan saya percaya itu pun menjadi bagian kehidupan kita semua. Amin. Di mana ketika nasihat Paulus mempersembahkan tubuhmu yang hidup dan yang kudus, itu ibadah kita yang sejati. Dan nasihat yang satu lagi, ayat yang kedua, terjadi sebuah pembaruan hidup, di mana berubah dari dalam kehidupan kita, sehingga kita harus mengerjakannya, melakukannya. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tegas. Artinya bahwa konteks dari firman Tuhan dalam Roma 11 sampai 12, Paulus mau memberi sebuah pengertian dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kalau kita tidak mau berubah dalam pembaharuan budi kita, kita harus ingat jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tegas. Katakan tegas. Kenapa? Karena minggu lalu saya katakan pokok atau cabang yang asli aja, cabang yang asli, gambaran dari bangsa Israel, itu Tuhan potong, Tuhan pangkas. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka, karena mereka membakar keras kepala, mereka selalu protes terhadap Tuhan. Roma menjelaskan, atau Paulus menjelaskan dalam kitab Roma, Tuhan tidak menyayangkan cabang yang asli. Amin. Apalagi saya dan saudara yang kata firman Tuhan cuma cangkokkan, dalam pengertian bukan cabang yang asli. Dia tegas dalam hal itu. Itu sebabnya wajib hukumnya saya dan saudara mempersembahkan tubuh ini. Amin. Wajib hukumnya berubah hidup ini. Kalau tidak berubah, ingat Tuhan kita tegas. Dia Allah yang kasih, tapi Dia yang tegas juga dalam kehidupan kita. Saya tidak sementara menakuti kita lewat kebenaran firman Tuhan, tapi ini jelas. Sedangkan yang asli dia tidak sayang, apalagi cuma yang palsu. Yang kedua, di mana kita harus mengerti kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita berubah oleh pembaruan, karena kasih Allah akan kehidupan kita sangat-sangat melimpah. Amin.
kamu bisa bahasakan, tahu diri lah. Hidup cuma karena anugerah Tuhan, terus tidak mau persembahkan hidup ini sebagai ibadah yang sejati, tidak mau berubah. Aduh, kata orang ini lupa diri. Siapa kita di hadapan Tuhan? Amin. Cuma karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Yang ketiga kemarin, dia tidak pernah salah. Amin. Dia milih kita, menentukan kita, bahkan dia mencangkokkan kita itu pada pokok yang benar itu. Dia tidak pernah salah. Latar belakang hidup kita yang hancur sekalipun, dia tidak pernah salah ketika dia memilih kita, memanggil kita. Amin. Hari ini kita coba mau bersama-sama merenungkan kata berserah itu. Berserah dengan pasrah itu akar katanya hampir sama, tetapi memiliki pengertian yang jauh-jauh. Memiliki pengertian yang jauh. Konteks di mana kita harus berserah kepada Raja di atas segalanya. Singkat, bagaimana kata berserah adalah kata berserah di mana memiliki makna atau pengertian, yaitu kita ada di titik atau ada di momen menyerahkan kehidupan kita karena iman kita, karena kita percaya kepada Dia. Itu secara simpel. Kata berserah adalah bagaimana karena percaya kita, karena iman kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan jaminan, dengan harapan bahwa segala sesuatu ada jawaban yang pasti dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita betul-betul ada di titik tunduk dan taat kepada Tuhan. Tapi kalau kata pasrah itu kebalikan. Kalau kata berserah itu sebuah kata kerja aktif. Tapi kalau pasrah, kata kerja yang pasif. Dalam pengertian ini, katong berusaha dulu. Tolong betul-betul ikut dengan dompet kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat, kepintaran kita, bahkan mungkin kekayaan kita. Tolong kerja, tolong bikin. Tapi ketika jalan buntu, di situ ya sudah, salah-salah, tolong berusaha. Tapi jadi konotasinya negatif. Pasrah dengan keadaan yang pada prinsipnya katong lebih dulu mau melakukan. Terbalik, berbanding terbalik dengan berserah. Berserah adalah bagaimana segala apa yang kita rindukan dari awal kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kalau pasrah itu tong kerja dulu, tong pakai dompet kekuatan, mengandalkan kekuatan kita, sehingga ketika mentok berada salah-salah, sudah bisa apa-apa, kasih kepada Tuhan. Tuhan datang yang sudah dari awal kasih bagi kita, nanti butuh baru mau kasih bagi kita. Itu langsung datang. Kalau tidak mengerti, lagi-lagi biasanya dalam doa itu ada translate. Itu simpel. Nah, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa kita harus berserah kepada Raja di atas segala raja itu? Amin. Kenapa kita harus berserah kepada Raja di atas segala raja, kepada Tuhan yang hidup, kepada Yesus Kristus Tuhan? Kenapa kita harus menyerah, berserah sungguh kepada Tuhan? Surrender to the King. Kenapa kita harus berserah? Saudara, dalam penyerahan kita, dalam berserahnya kita kepada Tuhan, ada 3 poin penting atau yang jadi kata simpelnya adalah ada ekspresi. Nah, itu sudah. Ada ekspresi dari ketika kita berserah kepada Tuhan. Ada 3 bagian di sana, atau ada tersirat, katakanlah seperti itu. 3 poin penting ketika kita berserah kepada Tuhan. Ada ekspresi yang luar biasa ketika kita berserah kepada Tuhan. Ekspresi yang pertama, kenapa kita harus berserah, atau kata berserah atau sebuah penyerahan itu ada menggambarkan ekspresi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, ekspresi bahwa sadar. Amin. Sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Artinya ketika orang berserah kepada Tuhan, gambaran yang pertama, ekspresi yang pertama dalam kehidupan seseorang itu, dia
Amin. Kalau ada orang yang bilang, saya bisa, di luar Tuhan saya bisa mengerjakan sesuatu apapun itu, tanpa Tuhan saya bisa. Saya mau katakan, dia adalah orang yang paling sombong di muka bumi. Tapi kalau dia sadar kehidupannya, dia sadar tahu betul bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Garis bawahi, tanpa Tuhan, itu dia sementara berserah kepada Tuhan. Ekspresi yang pertama adalah betul-betul ekspresi tahun ini, bahwa sesungguhnya tanpa kekuatan Tuhan saya tidak bisa berbuat apa. Kita mungkin bisa berkata, saya punya uang, saya punya jabatan, saya punya pekerjaan, saya punya ini, saya punya itu untuk jaminan hidup saya. Tapi ingat, tanpa Tuhan semua sia-sia. Semua sia-sia. Saya kemarin baru selesai pembacaan sampai di Wahyu. Ada sebuah kejadian di mana bicara tentang Babel. Gambaran dari Babel di mana mereka punya uang, mereka punya segalanya, mereka punya kekuasaan. Tapi kata firman Tuhan, sekejap saja itu semua hilang. Sekejap saja di hadapan Tuhan itu lenyap. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tegas. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang kita sembah, dia berdaulat atas hidup saya dan saudara. Tuhan yang saya sembah dan saudara sembah adalah Tuhan yang hebat. Kita bisa mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita. Tapi ingat betul, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, itu tidak dapat menolong kita. Amin. Ada sebuah cerita di mana seorang kaya, ini entah betul atau tidak, tapi ini sebuah cerita yang pada prinsipnya kekayaan tidak bisa buat apa-apa. Entah itu kisah nyata, tapi saya pernah baca sebuah artikel orang kaya yang naik pesawat dengan uang yang banyak, di kopernya dia bawa, sehingga cerita pesawat dia jatuh, mereka terdampar di sebuah pulau, dan akhirnya mereka tidak bisa buat apa-apa. Dan saudara tahu, ketika mereka dilanda kedinginan, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Hal yang mereka lakukan adalah membakar semua yang bisa mereka bakar untuk menghangatkan mereka. Saudara tahu, sampai akhirnya apa yang mereka bakar? Baju mereka, untuk ada api sana, sampai uang mereka bakar untuk supaya ada api dan bisa menghangatkan hidupnya. Artinya uang dalam sekejap bisa habis. Betul? Uang dalam sekejap bisa lenyap. Kalau kita berserah kepada Tuhan, itu tanda ekspresi kita sadar bahwa kita kalau di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita sadar sungguh bahwa kita ada sampai hari ini, bisa bernafas, bergerak, beraktivitas, itu semua karena Tuhan. Itu ekspresi yang pertama, bagaimana kita sadar sungguh bahwa kita cuma karena anugerah Tuhan. Orang yang berserah adalah orang yang seperti itu. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia sadar betul atas kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini singkat saja. Yang kedua, ketika dia berserah, terpancar sebuah ekspresi di mana dia percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada sebuah cerita ini, lagi-lagi cerita. Ketika sebuah pesawat lagi ya, tapi ini pesawat tempur, dan ketika terjadi tembak-menembak, pesawat itu kena tembak, dan akhirnya pilot itu dia harus istilahnya meletakkan dirinya, dan akhirnya dia lontar dan dia bisa selamat. Intinya dia bisa selamat dengan parasut yang ada, cuma dia tak gait di pohon. Tak gait di pohon, kondisinya malam.
Akhirnya dia teriak-teriak minta tolong saya. Sampai akhirnya dalam konteks dia pasrah, bukan berserah, dia pasrah. Akhirnya dia Tuhan, dari artinya pertama dia sudah mengandalkan dengan kekuatan semua. Dia Tuhan, tolong saya sudah tidak kuat. Ada suara yang bilang gini, lepaskan parasutnya. Ketika suara itu datang, dia lihat ke bawah. Ini barang gelap. Kakinya tak gantung, istilah Manado bilang apa? Tak gantung. Tidak sampai ditanya. Dia bilang, kalau saya lepas pun di bawah jurang, innalillahi saya. Akhirnya dia abaikan suara itu. Dia teriak. Minta tolong. Sampai terakhir dia bilang, oke Tuhan, saya lagi pasrah kepada Tuhan. Tuhan tolong. Lagi suara bilang itu, lepaskan parasutmu. Jadi dia tinggal keceret, lepas. Tapi lagi-lagi dia lihat ke bawah. Gelap ini kan malam, kondisinya malam. Dia lihat ke bawah dalam pemikirannya. Ini kalau saya lepas, lagi-lagi saya tidak tahu apa yang di bawah. Sampai dia keluar. Dia 3 kali begitu, akhirnya dia tetap bergantung. Sudah tahu pagi yang kemarin itu dari kakinya dengan tanah itu tinggal selingkar. Coba kalau dia ikut, lepaskan parasutmu, dia bisa jadi aman. Artinya apa? Dia tidak percaya kepada apa yang telah dia dengar. Orang berserah, gambaran adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau hidup kita tidak berserah kepada Tuhan, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya. Halo, waktu bakaran di pantai, iman bicara tentang apa? Ada perbuatan yang kuat. Ada sesuatu yang nampak dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata kita orang Kristen, orang percaya. Tapi kalau tidak ada perbuatan, itu sia-sia. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang percaya sungguh kepada Dia. Percaya atas kehidupannya, percaya bahwa hidupnya itu atas kendali Tuhan. Hidupnya cuma anugerah Tuhan. Dia harus percaya ketika di titik itu dia berserah kepada Tuhan. Berserah adalah bagaimana, atau iman itu, atau percaya itu adalah bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Artinya bahwa kalau firman Tuhan bilang jangan khawatir, betul? Jangan takut. Itu artinya orang percaya kepada Tuhan. Ketika dia berserah, ekspresinya bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa hari-harinya, kehidupannya, Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu dalam kehidupan. Percaya kepada Tuhan. Tadi malam sempat sharing juga dengan Mas. Suatu saat saya di Sorong, sebelum saya kerja servis AC, itu tahun 2001 bulan September kerja servis AC. Tapi sebelum kerja servis AC, saya membuat lamaran di PT Henderson. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, yang di Henderson itu yang di Aral yang bilang kayu lapis, triplex itu sudah. Jadi bikin surat lamaran di sana. Nah, setelah perjalanan beberapa bulan saya kerja servis AC, lamaran itu diterima, dipanggil. Akhirnya bulan Desember, saya tahu, saya ingat betul itu tanggal 20, saya ke sana. Saya pergi sana. Setelah saya pelajari evaluasi yang ada di sana ketika dikasih pemaparan, ada sebuah pemikiran gini. Karena kerja itu adalah kerja shift-shiftan, sehingga ada 2 minggu, setiap 2 minggu harus dari pagi sampai sore, dan hari Minggu pun harus masuk kerja.
sampai saya berpikir gini, berarti saya ada dalam satu bulan saya tidak ibadah 2 kali hari ini. Dan ada dalam satu bulan itu dua minggu itu saya tidak bisa ibadah malam. Kenapa? Kalau saya dapat shift malam, berarti saya setiap malamnya dalam 2 minggu itu tidak ada ibadah, tidak ikut ibadah. Saya pikir-pikir itu tidak bisa bagi saya. Karena saya percaya bahwa hidup ini cuma anugerah Tuhan. Akhirnya saya memutuskan. Saya bilang, oke, saya tidak akan lanjut di Henderson, di area ini. Teman-teman yang seangkatan waktu kerja sama-sama waktu masuk itu bilang, oh bodoh. Bahkan keluarga besar saya pun bilang, bodoh apa? Kenapa? Gaji waktu saya masih servis AC itu cuma 300.000. Waktu itu 300.000 dengan saya ingat betul uang kos kamar, cuma kamar baru dapur di luar itu 150.000. Ya, 150.000. Jadi 150.000 itu harus pikir otak bagaimana bisa cukup 1 bulan. Secara manusia tidak cukup. Tapi saya memilih untuk ya sudah, saya kerja servis AC. Kenapa? Pertimbangan saya di hal itu, saya tidak bisa ibadah dalam 1 bulan berarti 2 minggu. Dan dalam 1 bulan itu 2 minggu saya tidak bisa ibadah malam. Kalau saya dapat shift malam. Waktu itu di Henderson mereka punya gaji dasar 600.000. Itu gaji dasar, belum dapat bonus dan lembur. Yang hitungan mereka bisa katakan dalam 1 bulan bisa 1.500.000 sampai 1.800.000. 1.600.000 sampai 1.800.000. Jadi ketika saya memilih berhenti atau tidak lanjut ke Henderson, teman-teman bilang, oh bodoh. Gaji yang besar kau buang dengan gaji yang kecil. Saudara tahu perjalanan 1 tahun. Teman-teman yang bilang bodoh, mereka akhirnya angkat topi. Bukan karena saya hebat, saya kuat, tapi saya percaya Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Dari hal itu Tuhan ganti, Tuhan berikan sesuatu sampai melebihi teman-teman yang setiap ketemu pasti kalau ada ketemu, gimana kawan? Aman kawan, aman saudara, gitu. Terus gimana? Gaji gimana? Bilang sudah. Dia tanya ke saya, gajiku sekarang berapa? Saya katakan sampai wah, sudah dibayar orang. Artinya apa? Percaya sungguh ketika kita mengandalkan Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan, pemberi hidup ini. Dia akan memberikan jaminan yang pasti atas kehidupan kita. Percaya. Kata percaya itu bagaimana betul-betul kita mau menyerahkan kehidupan kita ada dalam tanggung jawab Tuhan. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena dia telah memilih saya dan saudara. Amin. Ingat, dia memilih saya dan saudara. Kalau dia memilih saya dan saudara untuk tugas dan tanggung jawab yang dia percayakan buat kehidupan saya dan saudara, percaya. Yang lain ditambahkan kepada saya dan saudara. Yang lain ditambahkan. Kita pasti bilang, wah dari mana kita punya uang untuk hal ini? Dari mana? Tapi ketika dia memberkati kita cuma bilang, bahkan sampai kita menangis di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Percaya Tuhan. Berserah sungguh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Katakan amin. Di kata berserah itu sebuah ekspresi di sana. Bagaimana sebuah ketaatan. Amin. Ketika kita berserah, sebenarnya kita lagi taat kepada Tuhan. Ketika kita berserah, itu menunjukkan bahwa saya saudara taat kepada Dia yang punya hidup ini. Ekspresi taat itu penting atas kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita mau taat apa yang disampaikan oleh Raja di atas segala raja? Bagaimana kita mau taat kepada Dia?
ekspresi yang ketiga sebenarnya ketika kita berserah kepada Tuhan adalah bagaimana kehidupan kita taat kepada Dia. Yang pertama, sadar betul bahwa hidup ini cuma anugerah. Sadar betul bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadar betul. Mungkin kasar kalau saya bilang, hampir kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, berserah itu ada wujud ekspresi percaya sungguh kepada Dia yang mempunyai hidup. Dan yang ketiga, taat kepada Dia. Itu sebuah ekspresi taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Tadi malam dalam doa puasa, semua apa yang kita kerjakan, gaya hidup orang Kristen, bisa melayani, bisa menolong satu dengan yang lain, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ganteng, cantik, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih dari itu, coba kita bandingkan di mana Yesus Kristus Tuhan ketika hari-hari ada di titik diperhadapkan dengan penyakit. Matius 26 ayat yang terakhir, saya ulang masih ayat 39 dan 40. Haleluya. Ini Yesus ketika dia di taman Getsemani, dia diperhadapkan dengan sebuah momen. Dia harus menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga sebagai korban yang hidup. Apa yang dia bilang? Maka ia maju sedikit, Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Sebuah ekspresi dia berserah kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia pun butuh Tuhan, butuh Bapa di surga. Dia sadar sungguh. Dia sadar tahu betul bahwa dia butuh Bapa. Secara manusia di titik itu dia tidak kuat. Makanya dia bilang, sekiranya mungkin cawan ini lalu. Ada sebuah ekspresi percaya sungguh kepada Bapa di surga. Ada sebuah ekspresi percaya bahwa apa yang dia kerjakan, dia lakukan, itu semua atas kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, ada sebuah ketaatan kepada kehendak Bapa di surga. Ayat yang ke-42 pun hal yang sama dalam doanya. Saudara bisa bayangkan, kata firman Tuhan, pelunya pun menjadi darah. Lalu ia pergi untuk berdoa kedua kalinya. Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku." Hari ini saya mau katakan bagi kita semua, berserahlah kepada Tuhan dengan kita meminjam doa Yesus Kristus. Ya Bapa, jika ini kehendak, jika ini mau, biarlah jadilah kehendakmu dalam kehidupan kami, kehidupan saya. Saya tahu pasti saya berserah kepada Tuhan yang mempunyai hidup. Haleluya. Persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Bapa di surga, itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari ekspresikan hidup kita